Selamat siang. Siang. Silakan duduk, Mbak. Ya, Ya. Dengan Mbak siapa, Mbak? Laila. Oh, ya perkenalkan nama saya Bidan Maria ya, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin tahu tentang Oh iya, kekerasan dalam sebelumnya saya tutup pacaran. pintu dulu ya. Jadi hari ini Mbak ingin tahu tentang kekerasan dalam pacaran ya, Mbak ya. Baik, yang pertama saya jelaskan dulu maksud dan tujuan dari pendidikan kesehatan kita pada hari ini ya. Tapi sebelumnya apakah Mbak udah pernah dengar yang namanya kekerasan dalam pacaran, Mbak? Belum. Belum ya? Oke. Jadi kekerasan dalam pacaran itu adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan, yaitu bisa meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi, dan juga bisa dalam pembatasan aktivitas seperti itu. Ya. Nah, bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran itu ada beberapa, Mbak. Mbak tahu nggak? Tahu. Belum. Nggak tahu ya. Oke, yang pertama itu kekerasan fisik, yaitu seperti memukul, menampar, menendang, mendorong atau mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan, dan serangkaian tindakan fisik lainnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya kekerasan emosional atau psikologis, seperti mengancam, memanggil dengan sebutan yang mempermalukan pasangan, kemudian seperti menjelek-jelekan, dan juga hal-hal lain. Nah, selanjutnya ada yang namanya kekerasan ekonomi, seperti meminta pasangannya untuk mencukupi segala keperluan hidupnya, atau yang bisa kita bilang menguras harta dari pasangan kita, seperti itu ya. Selanjutnya ada yang namanya kekerasan seksual. Nah, seperti memeluk, mencium, meraba, hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual yang berada di bawah ancaman. Ya. Kemudian ada kekerasan pembatasan aktivitas oleh pasangan yang bisa dibilang terlalu posesif, terlalu mengekang, atau sering curiga terhadap pasangannya, juga mengatur apapun yang dilakukan pasangannya atau yang dipakai oleh pasangannya, kemudian mudah marah dan suka mengancam. Seperti itu ya. Mbak, kira-kira tahu nggak sih faktor-faktor apa yang menyebabkan kekerasan dalam pacaran ini? Belum tahu. Belum tahu ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan dalam pacaran ini, yaitu bisa karena pendidikan yang rendah, kemudian pemahaman tentang patriarki, atau kebiasaan memakai narkoba, memiliki sifat temperamental, dan juga bisa dipengaruhi oleh tayangan media massa. Seperti itu ya, Mbak ya. Nah, sekarang kalau penyebab kekerasan dalam pacaran ini terus terjadi, Mbak tahu nggak? Nggak tahu juga ya. Baik, saya jelaskan ya, Mbak ya. Jadi penyebabnya ini kenapa sering terjadi, yaitu biasanya karena korban cenderung lemah, ya, kurang percaya diri, sangat mencintai pasangannya, dan kemudian selalu memaafkan dan memaklumi pasangan. Jadi apapun yang dilakukan pasangan terhadap dia, itu dia akan merasa maklum dan selalu akan memaafkan jika pasangan tersebut meminta maaf kepada dia. Ya. Kemudian dampak yang dapat ditimbulkan dalam kekerasan dalam pacaran ini, yaitu bisa berdampak pada fisik, yaitu berupa memar, patah tulang, cacat permanen, dan kemudian ada dampak psikologisnya seperti sakit hati, jatuh harga dirinya gitu ya, nggak pede, kemudian merasa malu, merasa hina, menyalahkan diri sendiri,
kemudian ketakutan akan bayangan-bayangan kekerasan, bingung, cemas, tidak percaya diri ya, dan merasa bersalah, depresi, bisa juga merasa ingin bunuh diri seperti itu ya Mbak ya. Nah, maka dari itu upaya penanganan bagi korban kekerasan dalam pacaran ini bisa dengan memberi dukungan serta meyakinkan korban untuk berkata tidak serta menentang segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan. Jadi kalau Mbak punya teman atau saudara siapapun, jika berada di situasi ini bisa Mbak semangatin ya Mbak ya. Dan kemudian Mbak juga bisa membantu menumbuhkan rasa percaya diri dan mendampingi korban apabila membutuhkan konsultasi ke psikiater seperti itu ya. Nah, apa aja yang sebaiknya dilakukan oleh remaja perempuan ya? Yaitu menjadi remaja yang asertif, yaitu mampu mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan tentang perilaku seseorang. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Kemudian memberitahu orang tua kemanapun mereka pergi, dan juga berani berkata tidak kepada sesuatu yang sekiranya menyimpang ya. Kemudian membatasi perilaku seksual. Nah, kemudian untuk remaja laki-laki yang sebaiknya dilakukan adalah mengenali hasrat seksual dan batasi. Kemudian menghormati semua keputusan pacar. Jadi apapun yang misalnya pacar Mbak katakan atau Mbak katakan kepada pacar, itu saling menghormati satu sama lainnya. Kemudian juga terbuka dan berkomunikasi dengan baik. Bagaimana apabila ada orang terdekat atau teman yang mengalami KDP, maka harus segera memberitahukan kepada orang yang Anda percayai ya, dan kemudian juga bisa melapor ke pihak yang berwajib, yaitu Komnas Perlindungan Perempuan dan juga Anak. Dari yang saya jelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dimengerti? Nggak ada ya, berarti paham ya Mbak ya dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ya, baik, dikarenakan Mbak sudah mengerti dan juga paham dengan penjelasan saya, apakah saya boleh bertanya? Boleh ya. Saya akan meminta Mbak untuk mengulang tadi apa saja kekerasan-kekerasan dalam berpacaran. Memukul, menampar, kemudian mengancam, mempermalukan pasangan, meminta harta benda, ataupun juga terlalu posesif. Jadi Mbak paham ya. Baik, karena Mbak sudah paham dan juga mengerti, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jika ada yang ingin Mbak tanyakan atau kurang mengerti, Mbak bisa datang bertanya kepada saya ya Mbak ya. Ketemu lagi ya. Oke, terima kasih. Bu Ida.